Semangat Ramadan, semarak Ramadan di SMP Negeri 1 Wonogiri ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan semangat kepada kita untuk menjadi lebih baik, meningkat dalam segala hal, baik kemampuan ilmu, kemampuan iman maupun kemampuan akhlak kita semua. Saya kira demikian. Ada lebih kurang kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hermawan Bosu untuk sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Harwati SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kelas 9 itu istimewa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'in bidadani. Allahumma afini bisani, Allahumma afini bidasani. Raditu billahi rabban wa bi'islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Ibu bapak yang saya hormati, dan khusus anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti sapaan halo ya, karena kita punya sapaan yang indah. Ini sapaan yang saling mendoakan. Alhamdulillah di pagi hari ini pagi yang membanggakan bagi kita semua, karena kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, bagi kita yang muslimin yang beragama Islam. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Meskipun dalam kalender ada beda, kita tinggal tunggu nanti ya. Mudah-mudahan nanti ada kesamaan. Meski beda, tetapi tidak perlu kita masalahkan ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan kok 29 tanggalnya, kok ini sampai tanggal 30, tidak perlu dipermasalahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia dan anak-anak pengurus khusus yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua dan kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini, bisa memberikan suasana
yang beda dari hari-hari berikutnya. Karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kita akan menjalankan ibadah selama 1 bulan untuk berpuasa. Ini wajib bagi kalian, bagi kita semua yang sudah balik ya. Dan kalian mestinya ini juga sudah wajib. Tapi tadi disampaikan Pak Darmawan Basri dengan program kegiatan yang cukup banyak, di sela kalian tetap masih mengikuti kegiatan KBN. Tidak usah dikira lebih pelajaran, di senago pembiasaan juga masih ada kegiatan BDI. Mari semuanya ini tetap niatkan dalam hati kita masing-masing, niat yang ikhlas, semoga lillah ya, dan membawa berkah bagi kita semua. Anak-anakku, mudah-mudahan dengan nanti kita masuk di bulan Ramadan, bagi anak-anak yang belum tertib melaksanakan sholat 5 waktu ya, yang belum tertib melaksanakan sholat 5 waktu, dengan masuk kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih tertib. Khusus untuk anak-anakku putri, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini membuka pintu hati kalian yang belum berhijab ya. Saya ulangi, yang belum berhijab itu hijrah, berhijab. Anak-anak putri akan lebih cantik ya, lebih anggun kalau dilihat, dan ini lebih aman ya. Saya ulangi, lebih cantik, lebih anggun, lebih aman, karena agama kita mengatur kepada perempuan yang memang semuanya itu terlihat menggoda gitu ya, yang terlihat menggoda itu bisa tertutupi, silakan nanti bisa menutup auratnya. Bisa kita laksanakan juga bersama ya, gerakan berhijab. Silahkan kita siapkan ya, kita siapkan mulai dari kerudung, baju seragam sekolah. Nanti silahkan bisa didaftar Pak Darmawan. Jadi anak-anak kita yang mungkin merasa kesulitan, baju saya sudah terlanjur pendek. Nah, ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita semua untuk berhijrah ya. Yang sholatnya itu bolong-bolong itu segera ditingkatkan, yang belum berhijab, berkerudung ini segera berkerudung, karena ini wajib bagi kita yang muslimah ya. Jadi bagi putri wajib. Assalamualaikum. Terima kasih. Program yang telah dibuat oleh panitia, kita harapkan tidak hanya sampai berhenti di bulan Ramadan. Kita punya target anak-anak yang lulus dari SMP Negeri 1 Wonogiri bisa membaca Al-Quran. Memang harus kita paksa. Seluruh kebaikan itu diawali dari dipaksa. Contoh, siapa sih yang tidak penak kalau tidurnya pagi-pagi jam 4 itu masih masali kembul gitu ya. Nah, itu ada di 12 etok-etok ragu malah dengannya kembul. Ya memang penak. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa begitu mendengarkan suara azan, ya kita langsung berbeda. Siapa yang bisa melaksanakan itu awalnya ya harus dipaksa dulu. Wah, ini orang penak adem-adem gitu ya, adem-adem enaknya tidur saja. Kita yang memaksakan diri. Maka termasuk anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran tidak perlu merasa malu, ya, tidak perlu merasa malu. Justru di sekolah ini nanti ya, kalian akan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, bersama-sama dengan teman kalian yang sudah
bisa membaca Al-Quran. Jadi target, ya target. Apabila di bulan Ramadan belum bisa membaca, nanti bisa dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Kita masuk Syawal sebagai bulan pendekatan. Assalamualaikum. Ya, selamat nanti bisa mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang telah digelar oleh panitia. Semoga kita semua nanti diberi kekuatan, kesehatan untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian kegiatan dan kita nanti bisa menjadi lebih baik, lebih bertakwa. Begitu, terima kasih. Akhir kata dengan taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulianti sebagai untuk acara selanjutnya, yaitu ada saksi persembahan lagu dari Ibu Murtini kepada beliau kami silakan. Asyik tuan dulu dan Ibu Murtini.
calon yang pertama yaitu dari Anda Zaki Ahmad Mustafa dari kelas 7M. Kepada Mbak Zaki, kami silakan.
dari kelas 9A. Kepada Alma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi beli cermin. Sekali lagi ya, kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonogiri, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman SMP Negeri 1 Wonogiri. Teman-teman, kalau saya bilang Spensari, teman-teman jawab khair, mantap. Bisa? Ayo kita coba. Spensari. Barakallahu fikum. Hadirin rahimakumullah. Ramadan adalah moon of training, syahrul mujahadah, yang artinya bulan ini adalah bulan untuk melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Maqasidus Shaum menyatakan orang yang berpuasa akan terhindar dari api neraka. Kok bisa? Karena puasanya akan membakar semua dosanya sehingga mengantarkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Kalau kata Ustaz, jangan turunin nafsu dalam hati iman yang kokoh. Teman-teman, sebenarnya bagaimana sih cara puasa melatih diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa? Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, at-takhyat ala hawa, menjadikan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan menaklukkan. Puasa mengajarkan kita untuk melatih diri menahan hawa nafsu dan juga melatih kita untuk mencolok syahwat, untuk melatih kita menahan diri kita dari mencolok syahwat, yaitu dengan cara menahan lapar, kita harus menahan haus, dan juga harus menahan dan juga harus menahan amarah. Yang kedua caranya yaitu dengan at-tasfiyat nafsi wal akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah SAW bersabda dan dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan cara memperbanyak zikir la ilaha illallah. Yang kedua sedekah. Afdal sedekah sedekatul Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah bisa dilakukan dengan apa saja asalkan kita ikhlas berikan. Kalau kita tidak mampu, caranya dengan memberikan kabar gembira bagi orang-orang di sekitar kita. Amalan yang kedua bisa kita lakukan dengan cara tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran di sela-sela bulan Ramadan. Kita sempatkan untuk bisa semaksimal mungkin dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, perbanyak zikir. Jika dari dua hal ini bisa kita berhasil lakukan,
Allah akan memberikan derajat tertinggi bagi hambanya yang muttaqin, yang berbahagia dunia dan akhirat. Menika ingkang saged kula aturaken menawi kathah kula pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak. Untuk acara selanjutnya yaitu siraman rohani dan juga doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Triwudodo SPP. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatikan, anak-anak tidak ada yang bicara sendiri, ya. Kita akan unik, kita akan merenung pola kehidupan kita agar cerdas, anggun dan manusiawi. Jadi saya ingatkan buat anak-anak semuanya, lebih khusus kelas 9, kalau perhatikan Fatih betul, pesan hari ini menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah bulan Syaban yang nyaris di penghujungnya. Karena besok itu hari Rabu sudah penghujung di bulan Syaban. Maka kemudian begitu matahari terbenam, kita sudah masuk di 1 Ramadan 1444 Hijriah. Ini jadi sangat penting. Kalau diperhatikan, anak-anak SMP 1 bukan bangga karena casing, karena lulus, karena eksoterisme. Kalau bangga karena itu namanya something tulus warahmatullahi. Itu hanya suatu yang dimanfaatkan bukan untuk kehidupan. Ini kalau anak-anak perhatikan betul. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan? Yang pertama, Pak Teh mau sampaikan buat anak-anak sebelum nanti kita kenapa Pak Teh minta tahnik buat anak-anak, karena ini adalah momen kita untuk berdoa di bulan Sya'ban yang nyaris di penghujungnya. Maka kemudian kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika masuk bulan Rajab saja kita sudah berdoa. Berdoa dalam rangka apa? Dalam rangka kita diperlukan sampai bulan suci Ramadan. Ini menjadi sangat penting. Maka doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ini sangat penting buat anak-anak ya. Kalau Pak Darmawan, Pak Seni, ya nanti kemudian anak-anak pesan Pak ini nanti menjadi catatan yang pertama buat anak-anak dalam rangka untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Ini sangat penting ya. Nah, pesan saya yang pertama buat anak-anak semuanya, kalau anak-anak selalu menjaga hati, melangitkan mimpi. Ya, ketika pagi belum hampiri, anak-anak selalu menjaga hati, melahirkan mimpi agar nanti anak-anak bisa menangkap skenario langit untuk bisa mencintai sewajarnya, memperjuangkan selaratnya dan merelakan seutuhnya. Nah ini penting sangat sekali ya.
dan anak-anak semuanya. Maka kemudian anak-anak tolong tetap bisa menjadi matahari. Menjadi matahari yang memberikan cahaya kepada apapun, kepada siapapun tanpa harus meminta. Ya, kalau anak-anak bisa seperti benih embun yang menyatu bersama alam, menyegarkan, memulai menembus langit manifat, bermikrot hampir Tuhan, menguapi jiwa dengan semaknya, dengan sholat, karena hati yang kering untuk merapukan langkah, dan dia sangat mudah roboh diterpa oleh angin ujian, cobaan, dan kemudian. Kalau ini perhatian betul ini, ya. Anak-anak lakukan, anak-anak SMP 1 tetap harus yang namanya cerdas, anggun dan manusiawi. Kalau kemudian nanti anak-anak bisa merubah namanya materi menjadi energi. Rubahlah sesuatu yang tampak, casing, bungkus menjadi cahaya, menjadi material. Rubahlah sesuatu dari eksoterisme menjadi esoterisme. Nah, ini penting sekali, ya. Nanti anak-anak Pak Tiri berikan bagaimana resep yang pertama membuka yang namanya materi itu dengan 3 pintunya, yaitu yang pertama karakter, 2 kebiasaan, 3 tindakan. Ya, ini ada karakter, ada kebiasaan, ada tindakan. Tapi kalau sekarang dunianya sudah masuk dunia kuantum, rubahlah yang materi tadi menjadi energi. Rubahlah sesuatu yang tampak menjadi cahaya, ya. Artinya misalkan buat anak-anak mudah-mudahan cahaya bisa mengalir di bilik-bilik jiwa yang tersembunyi, bisa memenuhi ruang-ruang kalbumu, bisa bersama dalam setiap desir detak nafasmu. Nah, ini penting sekali, ya. Kalau anak-anak perhatikan, ya, kalau bisa lakukan. Aku ingin meletakkan seperti saja di makam Nabi supaya sejarah jinak dan mengirim sepasang merpati. Mengirim sepasang merpati, bukan burung beo, bukan burung gereja, tetapi sepasang merpati. Kenapa sepasang merpati? Karena merpati tak pernah ingkar janji. Nah, ini penting, ya. Buat anak-anak, halo? Halo? Pak? Keren, anak-anak keren, luar biasa, ya. Anak-anak SMP 1 harus mencerminkan kualitas yang terbagus. Anak-anak yang karakternya kuat, kompetensi memadai, literasi mencukupi, ya. Ini anak SMP 1 betul, ya. Kalau ini perhatikan. Maka pesan Pak Darmawan tadi, selama bulan suci Ramadan nanti anak-anak akan dilakukan namanya tilawatil Quran, akan sampai kepada pola pengujian, lebih khusus di kelas 9 nanti akan dapat sertifikat. Nah, Pak Tio kemarin hari betul ketika Pak Tio dapat undangan di namanya Hotel Multazam, itu dekat PMS, dekat namanya Pondok Assalam, sebelah selatannya. Itu apa? Itu namanya Hifdzatul Quran dari TK Quran Platinum Al-Abidin. Anak-anak TK, anak-anak KB, pokok belajar. Itu sudah diwisuda. Ada yang 4, ada yang 30 juz itu, ada yang juz 30 itu kemudian sempurna. Masya Allah, anak TK, anak luar namanya kelompok belajar, itu sudah luar biasa. Nah, anak-anak SMP 1 jangan salah dengan itu, ya. Kemarin betul Tuh hari Akad, karena saya dapat undangan untuk namanya Hifdzatul Quran anak-anak TK Al-Abidin yang ada di Solo dan sekitarnya. Fatimah mengatakan saja buat anak-anak, nanti tolong makanya pesan yang tadi disampaikan Pak Darmawan, disampaikan ibu kepala sekolah, di bulan suci Ramadan nanti anak-anak akan nanti belajar Al-Quran, gak usah malu, yang jilid 1 gak usah malu, yang jilid juga 2 gak usah malu, termasuk yang jilid 3 juga gak usah malu. Nanti sampai kepada namanya baca Al-Quran. Anak SMP 1 yang beragama Islam tolong tidak pernah yang namanya berhenti belajar membaca Al-Quran, ya. Nanti kemudian berkawal yang dilimpahkan buat anak-anak semuanya, ya, buat kita semuanya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kalau diperhatikan tadi Pak Tio sudah sampaikan bagaimana mengubah materi menjadi energi, bagaimana mengubah pintu dari karakter, kebiasaan dan tindakan. Rubahlah kepada pemikiran,
kebijaksanaan dan spiritual. Maka kalau anak-anak ingin sempurna kecerdasannya, kecerdasan bukan hanya intelektual, bukan hanya IQ, tetapi juga SQ-nya dan ada SQ-nya. Ada IQ dan SQ-nya. Lalu tolong diperhatikan ya. Halo, anak-anak kelas 9? Ya keren, anak-anak baik semuanya ya. Kalau diperhatikan betul, pasti ya lama ini sebentar aja. Kemudian tadi ubahlah anak-anak yang semula bukannya karakter, kebiasaan dan tindakan, ubahlah karena masuk dunia kuantum kepada pemikiran, perasaan dan spiritual. Ya, kecerdasan bukan hanya IQ, tetapi juga ada IQ dan ada SQ. Seorang Dana Zohar yang Mansar, orang Amerika itu melakukan penelitian selama 20 tahun sampai kesimpulan akhir dia mengatakan ISQ itu adalah the ultimate of intelligence, kecerdasan puncak dari sisi itu. Ya, maka kemudian dia sangat penting. Tolong sekali lagi anak-anak SMP 1 nanti tetap melangkah ke depan dengan rendah hati dan penuh pengharapan. Karena ketuaan menunjukkan harus penglihatan, pesimisme merupakan dari juang. Hidup tanpa optimisme, hari-hari yang dilalui tidak pernah ada yang bisa dikenangkan. Ketika penglihatan sudah terkabulkan oleh gaduh hubungan, maka tembuslah dengan melihat benihnya hati. Ya, kalau anak-anak perhatikan, ya, sehingga nanti anak-anak SMP 1, anak-anak yang secara karakter kuat, kompetensi memadai, literasi mencukupi, ya. Intinya ada 10. Bicara karakter, moral, kinerja. Anak-anak SMP 1 nggak butuh hanya cerdas, tapi juga santun, budi pekerti yang bagus, akhlaknya mulia. Penting. Ya, maka kemudian karakter itu moral, kinerjanya bagus. Kompetensi harus memadai. Memadai dari mana? Pintunya ada 4: berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Dan termasuk literasi harus mencukupi. 4 pintunya harus dibuka. Ya, 1 baca, 2 budaya, 3 teknologi, 4 keuangan. Ya, 10 itu bukan pilihan, tetapi harus dilakukan. Ya, itu anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, nanti ke depan menjadi sangat baik dan membanggakan orang tuanya, membanggakan orang-orang di sekelilingnya dari lingkaran terdekatnya. Ya, orang tua, bapak ibu, saudara, ya, adik-adik dan seterusnya, itu yang sangat penting. Oke ya anak-anak, kalau diperhatikan, pokoknya nanti tidak ada satupun yang bicara sendiri ketika kita berdoa kepada Allah, karena kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kita hanya seperti debu, setengah galuh kehidupan yang besar. Seperti debu kok merasa besar. Nah, ini berarti salah. Mindsetnya, state of mind-nya, di akal pikirannya sudah keliru. Maka kita uruskan sekarang, nanti besok hari Rabu malam, besok malam, anak-anak insya Allah sudah tarawih pada malam pertama bulan suci Ramadan. Tepuk tangan kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak yang sehat, terjaga sehatnya, dan selalu dalam keberkahannya. Kenapa berkah menjadi sangat penting? Tapi disampaikan bahwa Allah itu mudah-mudahan keberkahan Allah yang akan berkaitan semuanya. Berkah itu adalah sayat ilmu mengandung status rezeki, status rezeki membekali segera amal memperindah sosok diri. Itulah namanya berkah. Berkah Allah memberikan buat kita semuanya di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kita ini. Mari anak-anak semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Materi tadi sudah sampaikan, nanti dia boleh ada satupun yang anak-anak bicara sendiri. Kalau ada yang bicara sendiri, nanti kita ulang dari awal. Demikian seterusnya, kalau ada yang bicara sendiri, nanti kita ulang lagi dari awal. Dan seterusnya sampai nanti hening suasana, kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sepakat? Sepakat? Ya, oke. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun 1444 Hijriah di tahun ini, sekali lagi anak-anak kita semua dalam keadaan sehat, terjaga kesehatannya, dan selalu dalam keberkahannya. Itu semua dilakukan ketika anak-anak punya 5 hal. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua adalah jernih, yang ketiga adalah tulus, yang keempat adalah jujur, yang kelima adalah ikhlas.
5 nilai harus inherent melekat pada pribadi kita masing-masing dalam rangka menggapai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anakku semuanya, tadi Pak Dewi sudah sampaikan di awal, nanti ketika kita berdoa tidak boleh ada yang bicara sedikitpun. Termasuk aminnya nanti tidak boleh keras-keras mengamini, cukup dalam hatinya masing-masing, tidak ada suara yang kemudian bisa menghinggapi kita semuanya, kita tidak kusuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Anak-anak paham? Oke, mari kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita semuanya. Sekali lagi terjaga sehatnya, kesehatannya, dan kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dengan kegembiraan. Hadapilah bulan suci Ramadan dengan gembira. Ya, tidak boleh menghadapi bulan suci Ramadan dengan berduka. Harus dengan namanya gembira. Ini menjadi sangat penting bagi kita bersama. Mudah-mudahan dengan itu Allah melimpahkan rahmatnya, ampunannya dan barokahnya buat kita semuanya. Dan nanti kita memperoleh predikat yang terbaik di sisi Allah, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kembali ke jati diri kita yang sebenarnya, yaitu kita beraidul fitri 1444 Hijriah, yakni kembali ke kesucian kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cenderung hanif. Hanif itu adalah kecenderungan ke arah kebaikan, keindahan dan kebenaran. Ketika itu semua dengan terbesar adalah miliknya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anakku sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menikmati Ramadan di tahun ini dengan gembira, dan Allah mengabulkan semua doa kita semuanya. Ya, saya ulang lagi, Pak Dewi sudah sampaikan, anak-anak harus ini, tidak ada boleh ada yang bicara, bahkan termasuk mengamini harus dalam cukup dalam hatinya masing-masing ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mulai. Ayo belakang itu tolong perhatikan, yang belakang tidak boleh bicara sendiri, tidak ngomong sendiri. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan nabiyyin. Hamdan lillahi wa hamdan Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali jazatina wa syaddadan wa barakatan fi rizqina wa tabulana kullal maut wa rahmatan lil alamin wa maghfiratan badal maut. Allahumma habib alaina bi shuratina wa ta'ala falaqad bisa ya rabbal alamin sabit qulubana ala dinika wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat innaka antal wahhab. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi Muhammadin wa rasulillah qawmi ilma wa ilma. Allahumma anta al-minwar, Allahumma anta al-sarifullah, Allahumma Allahumma anta al-bidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa astaghfiruka wa a'udzu bika min syarri ma Allahumma ya karim bi Allahumma
حسنات وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا جل الأمر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا خالق يا بريء يا مصطفى يا غفار يا قهار يا رحمن يا رزاق يا فتاح يا أمين. إلهي أنت منصوري ولك مطلوبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم anak-anakku sekalian, sekali lagi mudah-mudahan dihantar untuk belajar ini dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat anak-anak semuanya, buat keluarganya, buat kita semuanya, keluarga besar yang satu di satu negeri dalam rangka menggapai kehidupan yang lebih cerah dan mencerahkan, dalam rangka kehidupan yang lebih baik, dan kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik kalau kita berikhtiar dengan sungguhnya. Anak-anak beserta diri dan anak-anak semuanya, pokoknya dalam rangka meningkatkan kualitas di bulan suci Ramadan, nanti jangan sampai satu hari pun kemudian anak-anak lepas dari baca Al-Quran. Tolong dilakukan Al-Quran, dilakukan setiap hari, biar berkah Allah dilimpahkan bagi kita semuanya, buat anak-anak khususnya. Oke, kurang lebihnya daripada itu kita maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Triyodojo. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Bapak Haji Triyodojo tadi menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain atau pengumuman. Terima kasih untuk para siswa kelas 7 dan 9. Pembagian hasil PCS nanti jam 10, sehingga kalian punya waktu 30 menit untuk istirahat melihat di kantin. Kemudian tanggal 22 dan 23 libur sudah tahu ya. Nanti masuknya hari Jumat, gitu ya. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu kalian Muslim, itu ya. Jumat dan Sabtu Muslim, nanti kalau Senin sudah kembali pakaian biasa. Begitu. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada tahun hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Itu tadi beberapa acara yang telah kita lewati. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak kurang dan banyak salahnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat apa? Dit adit, pengoren edit. Jangan lupa like and skiri guys. Penampilan
setuju yang kemarin memberikan nampak yang merah untuk piagam dan jadinya itu siapa ya? Yang memberikan nampak yang kemarin dipakai untuk memberikan medali sama sertifikat. Coba nanti komunikasi dengan Bu Markuting dari TU karena barang tersebut belum ada di TU. Ya, saya lagi yang memberikan soal nanti tanyakan di sini teman-teman. Ya, oke, terima kasih.